Kalau kita bilang hidup ini gak punya masalah, itu bohong ya. Itu bohong, saudara. Bahkan orang yang mungkin dia berkata saya punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, pasti melewati yang namanya pergumulan, masalah, saudara. Iya kan? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat singgung tema ini, tetapi dari hari ini kita akan sama-sama pelajari dari sudut atau perikop atau kitab yang berbeda. Oke, kakak ini langsung terobosan. Kalau Bapak Ibu ingat dia punya gambar ini sudah pernah saya, tapi berbeda dengan hari ini. Oke. Saudara, apa itu terobosan? Ya kan? Itu pertanyaan pastinya. Nah, ada banyak orang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa orang berpikir, saudaraku, bahwa terobosan itu, ya, terobosan itu di mana Tuhan membawa kita ke jalan pintas, saudara. Dan kita tidak berhadapan dengan yang namanya masalah. Orang berpikir begitu. Makanya ada banyak orang ketika dia berdoa, Tuhan, aku rindu lihat terobosan. Sebenarnya simple, dia rindu supaya dia tidak alami masalah. Ya kan? Kalau kita boleh jujur, saudara, waktu kita berdoa, Tuhan, aku mau lihat terobosan. Sebenarnya apa yang ada di pikiran kita? Kita rindu sebenarnya masalah itu nggak ada sebenarnya. Betul nggak? Itu kadang-kadang, saudara. Nah, yang kedua, orang berpikir kalau dia alami terobosan, saudaraku, maka masalahnya itu dihilangkan oleh Tuhan. Wah. Jadi waktu saya berdoa minta Tuhan terobosan dalam keluarga, terobosan dalam perekonomian, terobosan dalam studi, terobosan dalam karir. Orang berpikir bahwa masalah itu dipindahkan dan hilang. Dan kita bebas kayak jalan di jalan tol. Halo, apakah itu yang namanya terobosan? Maka hari ini kita mau belajar, saudara. Siapa pribadi Yesus? Pribadi Roh Kudus yang kita sembah. Dan seperti apa pribadi ini ketika saudara sedang alami satu persoalan, satu pergumulan, satu masalah yang berat. Seperti apa dia dalam hidup saudara. Nah, ini yang harus kita alami. Karena dia pribadi, saudara. Kalau pribadi itu kita bisa alami dia. Namanya pribadi. Makanya penting hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Nah, terobosan itu dari kata dasar terobos, ya kan? Artinya menembus, mendobrak. Itu terobos. Menembus, kalau misalnya ada tembok maka dia akan dobrak. Ya, saya ingat waktu lalu anak saya Michelle waktu ikut mamanya di kantor Kementerian Agama, dia mau buang air. Nah, waktu dia buang air, dia kunci pintu dong. Waktu dia kunci pintu, saudara tahu itu pintu tidak bisa terbuka lagi karena macet. Wah, hampir kurang lebih 1 jam ya. Bayangkan. Dan tanpa diduga, di luar dugaan, bisa begitu Aninya sampai di sana. Coba bayangkan. Padahal sebenarnya Aninya ini nggak punya tujuan ke situ. Tapi kok pengen ambil Michelle di situ. Padahal Michelle sudah di dalam kamar mandi. Hampir 1 jam. Semua karyawan kantor so panik. Babuka tidak bisa, akhirnya didobrak. Dan terjadilah pintu terbuka, rusak dia punya pegangan dan sebagainya. Itu terobosan, saudara. Jadi terobosan itu sama dengan orang mendobrak. Untuk sampai di sebelah, saudaraku, kalau ada penghalang, kalau ada itu masalah, maka sama dengan seseorang yang mendobrak. Supaya apa? Bisa lewat. Itu terobosan. Nah, kalau terobosan itu perbuatan menerobos atau hasil dari terobos tadi. Itu terobosan. Jadi kalau dibilang terobosan artinya orang sudah ada di sebelah. Sudah melewati yang namanya tadi mendobrak. Sudah melewati yang namanya tadi menembus. Terobosan itu kita sudah lewat, saudara. Sudah ada di sebelah, sudah menikmati. Nah, ini kita sama-sama pelajari pagi hari ini. Oke, kita sama-sama lihat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 19. 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita sama-sama buka hati kita, saudara, untuk firman Tuhan ini. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara 18, nanti saya baca kembali ayat 19.
2 Samuel 5, 17 sampai 19, saya baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara baca ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara perhatikan, Daud gak protes loh sama Tuhan waktu terjadi ini. Iya kan? Saudara perhatikan luar biasa. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Saudara pertanyaannya, apakah Daud yang minta jadi raja? Tidak, saudara. Tuhan yang telah memilih Daud untuk menjadi seorang raja. Waktu ada persoalan, Daud tidak ambil keputusan dan berkata, itu kan Tuhan, kita tidak minta mau jadi raja kok kita harus hadapi musuh banyak ini. Daud gak seperti itu, saudara. Tapi kadang itu terjadi sama kita, saudara. Ketika kita dipercayakan sesuatu pelayanan, ketika kita dipercayakan suatu tanggung jawab, saudaraku, dan kita tahu kita dipilih oleh Tuhan, waktu ada masalah tentang apa yang dipercayakan, kita mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, kita tidak pernah minta loh, itu saya pernah lakukan ya. Pernah minta jadi gembala Tuhan, tidak pernah, kayak gitu. Kita pernah minta jadi ketua ibu, saya gak pernah minta Tuhan jadi ketua kolom. Tuhan kok yang pilih kok, kita dapat masalah begini. Tapi Daud waktu dia alami satu pergumulan, saudara, karena dia dipilih oleh Tuhan. Saudara lihat apa yang Daud lakukan. Ayat 17. Ia pergi kemana, saudara? Kubu pertahanan. Ini luar biasa. Ada masalah, ada persoalan. Saudara lihat apa yang Daud pilih. Waktu saudara dan saya ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan pergumulan yang luar biasa, apa yang saudara pilih? Saudara balas untuk membalas? Atau saudara pilih untuk membalas? Saudara pilih untuk kemudian, wah kapan DP waktu ini yang pas? Atau saudara malah masuk dalam hadirat Tuhan, saudara masuk di kamar, saudara diam dalam kubu pertahanan. Kubu pertahanan bicara tentang apa? Tentang Tuhan. Karena Daud tahu, saudara, untuk lawan orang Filistin dengan peralihan pemerintahan, tentu dia tidak punya kekuatan. Maka dia butuh satu kekuatan yang luar biasa. Dia butuh melihat terobosan yang besar terjadi, dan dia tahu itu bukan dari dirinya. Satu hal yang dia mau lakukan, dia duduk dalam hadirat Tuhan. Dan dia tanya Tuhan, saya mau bilang, yang Tuhan mau sebenarnya, saudara ketemu dengan dia. Amin. Waktu saudara sedang mau memilih sesuatu karena ada pilihan yang besar yang harus saudara ambil, dan ini punya resiko yang luar biasa. Apa yang saudara lakukan? Upload di Facebook, ya kan? Atau saudara malah, aku mau diam dalam kubu pertahanan. Saudara pilih dalam hadirat Tuhan dan cerita semua sama Tuhan. Nanti kita akan lihat, saudara. Tuhan bilang, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara bayangkan kalau waktu itu Daud gegabah ya. Oh, karena saya sudah diurapi Tuhan, kita lawan. Misalnya, ya kan? Karena dia rasa so raja, dia rasa so dipilih Tuhan. Tanpa dia tanya Tuhan, dia main maju-maju. Bisa saja, saudara. Tapi hari itu Daud tidak lakukan itu. Dia tahu dia nggak punya apa-apa. Kalaupun dia dipilih sebagai raja, itu karena anugerah Tuhan. Dan ketika ada pergumulan tentang apa yang dipercayakan kepadanya, dia tahu yang memilihnya pasti akan membelanya. Amin.
Maka hari ini kalau saudara diberikan kepercayaan menjadi seorang petani, saudara sebagai seorang pengajar, saudara sebagai seorang pegawai negeri, saudara sebagai seorang pegawai di pemerintahan yang ada, saya mau bilang kalau Tuhan yang pilih saudara, maka Tuhan akan tanggung jawab. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau diam di kubu pertahanan? Wah, luar biasa. Kita lihat, iblis lakukan ini saudara. 4 hal yang sering dia lakukan dan kadang-kadang kita nggak sadar. Yang pertama, iblis mau supaya semangat kita dipatahkan. Yang kedua, dia mau supaya setiap hari saudaraku, dia mencobai kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Itu iblis. Dan setelah itu dia tuduh kita, dia bohongin kita. Itu iblis. Jadi hari-hari ini kalau ada pergumulan, ada masalah, saudara seperti patah semangat, perhatikan baik-baik. Iblis maunya itu. Supaya waktu saudara alami pergumulan, saudara tidak semangat lagi. Tidak semangat hidup, tidak semangat ke gereja, tidak semangat aktivitas dengan saudara, dengan keluarga, so tidak semangat. Nah, iblis mau itu saudara. Dan dia cobai. Kenapa? Karena orang Kristen itu sasaran empuk. Iblis mau supaya orang Kristen jatuh. Dan kalau dia jatuh pasti tertuduh. Dia dibohongin, tidak mau lagi bangkit. Itu pekerjaan iblis saudara. Tapi Daud, waktu dia alami pergumulan, yang dia lakukan adalah datang di kubu pertahanan. Siapa itu? Yesus Kristus. Kita nggak bisa melewati hidup dengan semua tantangan saudaraku. Dan kita semangat terus. Wah, semangat, bangun pagi semangat. Kita nggak kuat menghadapi pencobaan-pencobaan yang begitu banyak godaannya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan yang mengalir dalam hidup ini saudara. 2 Samuel 5 ayat 20 bilang begini. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Kata mengangkat dalam terjemahan lain itu lebih cocok adalah menghancurkan. Jadi Baal itu dihancurkan di tempat itu. Tapi siapa yang hancurkan? Lihat lagi ayat 20. Datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Saudara, bukan saudara yang akan selesaikan masalahmu. Bukan. Saya mau bilang bukan saudara. Bukan saudara yang akan menyelesaikan masalah hatimu. Bukan. Tapi waktu saudara diam dalam hadirat Tuhan, waktu saudara masuk dalam kubu pertahanan, maka perhatikan baik saudara. Dia sendirilah, saya ulangi, dia sendirilah yang akan membuat terobosan. Cuman terobosan itu begini saudara. Apakah terobosan dalam masalah atau terobosan dalam hidup kita pribadi? Nah, ini yang penting. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa terobosan itu bukan cuma bicara kita menerobos masalah, tapi terobosan itu harus mulai dari hidupnya kita. Waktu masalah datang sebenarnya 2 yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau buat terobosan dalam hidup saudara, dan Tuhan mau buat terobosan dalam masalah itu. Artinya apa? Lewat masalah, lewat tantangan, saudara diubahkan dulu oleh Tuhan. Itu yang penting. Dan Daud alami itu saudara. Dan Daud rasakan bagaimana Tuhan menolong dia. Maka saudara baca apa yang ditulis oleh Daud di kitab Mazmur. Dia hanya memuji, menyembah Tuhan. Dia hanya mengagungkan Tuhan. Tapi kapan ini terjadi? Waktu dia alami pergumulan-pergumulan hidup yang luar biasa. Justru dari pergumulan itu dia alami breakthrough, terobosan dalam hidupnya saudara. Dan dia diubahkan, dia punya cara pandang yang berbeda tentang Tuhan ketika dihadapi masalah. Karena ada banyak orang Kristen saudara waktu dapat masalah, Tuhan jadi kambing hitam.
kita persalahkan Tuhan. Tapi Daud tidak, saudara. Waktu dia ada dalam masalah, nanti kita akan lihat satu ayat yang luar biasa. Waktu dia ada dalam masalah, justru di dalam masalah itu dia ketemu dengan Tuhan. Di dalam masalah Daud alami gembala yang baik. Di dalam masalah Daud alami nama Tuhan yang perkasa di dalam masalah. Di dalam masalah Daud alami penyertaan Tuhan yang tidak terbatas justru di dalam masalah. Bukan waktu dia happy-happy, senang, di dalam masalah. Makanya penting jemaat Tuhan hari ini. Kenapa kau memilih menyembah Yesus? Simpel, karena dia begitu setia. Sebenarnya dia punya letak peperangan cuma di sini. Saya kasih contoh. Kenapa anak-anak ini yang ini kayak dong Lia ini. Kalau kencing malam takut. Masalahnya ada di mana sebenarnya? Ayo. Ada di mana? Di kencingnya, di malamnya atau di sininya? Di pikiran. Oh ya, orang kencing malamnya tinggal kencing kan? Ya kencing saja. Tapi kalau pikiran itu sudah kemana-mana, nanti kalau saya kencing baru ada yang bilang, bagaimana ya? Waktu saya kencing, tiba-tiba ada yang garau-garau pantat. Waktu saya kencing baru tiba-tiba ada mata melotot. Simpel, itu di pikiran, saudara. Makanya firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budi pikiran. Sebenarnya kita gak perlu takut kalau pikiran kita benar. Betul gak kakak Lia? Ada satu penerbangan saudaraku, ini seorang hamba Tuhan, saya dengar ceritanya. Waktu dia terbang bersama dengan anaknya, bukan terbang ya, maksudnya dia ada di dalam pesawat. Dia dari Jakarta ke Surabaya karena ada pelayanan. Waktu dia di dalam pesawat, itu turbulensi. Artinya apa? Goncangan, karena mereka lagi lewat di udara yang tidak bagus. Iya kan? Wah, goncang sampai itu pesawat turun, naik lagi, miring kiri, miring kanan, goyang-goyang kan. Waktu dia dapat goncangan, ini pendeta. Sebagai manusia dia sedikit khawatir. Tapi dia belajar dengan beberapa teman pilotnya bahwa sangat jarang atau bukan tidak mungkin, jarang sekali kalau waktu turbulensi itu kemudian pesawat jatuh menurut pilot. Nah, jadi dia agak tenang. Anaknya pegang, "Dedi, gimana Dedi?" Yang lain biasalah kalau di pesawat kan, semua memanggil Tuhan, ya kan? Arah Yesus, alam, biasa itu biasa. Nah, sebenarnya itu lagi di mana peperangannya? Di pikiran, betul nggak? Di pikiran. Ada dua anak di depan, masih kecil, kayak ini siapa ini Mita. Waktu turbulensi, dorang happy. Dorang ikut ayunan kapal pesawat ke kiri dong, ke kanan. Dorang baku pegang kakak adik. Waktu turbulensi selesai, tahu nggak? Dorang protes. Papa kok selesai? Ini kan aneh. Orang di sana so baca doa segala rupa kan, peperangan rohani. Dorang dua happy. Waktu berhenti, dorang protes. Kok berhenti? Lah, orang berdoa supaya berhenti supaya aman. Dorang tidak, dorang mau karena dorang pepikiran waktu turbulensi itu cuman kayak main ayunan. Saya pernah menyeberang, waktu itu misal masih berapa tahun ya kecil, ke Tobing. Itu kan kami di speed dihajar ombak. Saya sebagai papa, so berdoa syafaat. Dia senyum-senyum. Saya bilang, "Nah, kok gak tahu apa-apa nak?" Tapi itulah, karena peperangan itu di pikiran saudaraku. Maka hari ini ketika engkau dapat pergumulan, ketika engkau dapat masalah, cek pikiran ini bagaimana. Karena ada banyak orang ketika dapat masalah, pikirannya langsung kemana-mana. Pikirannya langsung yang negatif, pikirannya yang langsung yang tidak bagus saudaraku. Padahal itu pikiran, belum tentu terjadi. Ya enggak? Waktu Nabi kencing ada setan memang yang muncul tiba-tiba bajenggot hitam, basah repe badan. Ada. Kenapa? Karena dia main di pikiran. Dan waktu kita percaya itu loh, terjadi. Daud waktu dia alami pergumulan,
Dia mengerti, pikirannya dia jaga. Makanya dia masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia kasih kesempatan, pikirannya dicobai, pikirannya dibohongin, pikirannya dibikin tidak semangat, maka dia kemudian akan ambil keputusan yang salah. Tapi waktu ada pergumulan, dia langsung ambil satu keputusan, masuk dalam kubu pertahanan. Artinya apa? Dia ambil perlindungan daripada Tuhan. Satu pagi saudaraku, biasanya saya dan Mama Michelle berdoa itu sebelum mandi. Kalau terlambat, biasa orang berdoa masing-masing. Terserah, nggak mau berdoa terserah, masing-masing tanggung jawab. Tapi itu pagi, saya terlambat. Tapi kenapa dia lagi dandan gitu kan? Saya bilang, Yang, kita doa dulu yuk. Saya siap itu, tinggal mau berangkat. Kita doa dulu yuk. Sudah doa semua. Doa, tutup bungkus, apa semua perjalanan, diberkati hari itu. Saya jalan, saya hampir tabrak anak-anak di Moas. Anak kecil. Dia lagi bapak lele. Itu dia menyeberang tidak lihat sama saya. Saya pikir dia mau menyeberang terus kan. Saudara tahu. Karena namanya orang terlambat, buru-buru karena ujian di SMP 1. Wah. Waktu di Saso klakson, dia lari. Setelah itu dia balik lagi. Ya ampun Tuhan. Karena saya pikir kan dia sudah selesai. Dia sudah sampai di ujung. Jadi saya ke kanan. Dia balik lagi begini mundur. Saya ke kiri lagi. Wah. Itu saya rem motor, tinggal di sini saya, di sini dia. Dan saya bilang, Makanya saya baru mengerti kenapa tadi itu kok kuat sekali untuk berdoa. Kita butuh kasih Tuhan saudara. Kita nggak tahu satu jam ini mau terjadi apa, kita nggak tahu. Maka Daud mengerti bahwa perlindungan itu hanya di dalam Yesus. Yakobus 1:2-3 bilang begini. Ini lucu ini, ayat ini tapi luar biasa. Kita akan lihat. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini luar biasa. Kata pencobaan itu peirasmos. Sebenarnya lebih banyak diterjemahkan. Kalau kita lihat juga korelasinya. Itu kepada ujian. Karena Tuhan bukan memberi pencobaan Tuhan gak mau. Tapi ujian iya. Ujian perlu. Nah, jatuh. Saya sampai tulis dia punya pelafalan ya. Kalau tulisannya itu peripipto. Tapi kalau pelafalannya itu perepipto. Perepipto itu jatuh atau masuk ke dalam lubang yang ada cahayanya. Di Yakobus 1:2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai ujian. Nah, jatuh di sini itu masuk atau jatuh ke dalam satu lubang, tapi di lubang itu ada cahaya. Dibilang berbahagia. Iya kan? Masuknya apa saudara? Jatuh di lubang, namanya orang jatuh di lubang kan gak enak. Tetapi di lubang itu ada cahaya. Artinya apa? Kenapa dibilang berbahagia? Karena di lubang itu kamu akan menemukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Makanya ada cahaya di situ. Jadi berbahagialah ketika kamu hari ini sedang mengalami ujian. Karena ujian itu akan membuat engkau ketemu dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Lewat pergumulan hidup, kamu tekun dalam ujian itu saudaraku. Maka Alkitab bilang, itu menghasilkan ketekunan. Yakobus begitu mengerti tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Sampai ketika ada ujian dia bilang bahagia, happy, senang. Kenapa? Justru dengan ujian itu kamu akan ketemu dengan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, beda ya masalah yang kita dapat, ujian. Karena kita salah dengan memang ujian yang kita terima karena proses iman. Tapi nggak apa-apa, masalah juga itu nanti akan membuat kita jadi dewasa. Tidak apa-apa, kita diproses. Saya kasih contoh. Ada orang mencuri ayam. Saya kasih contoh ini waktu di kolom 1 ya. Orang mencuri ayam. Waktu dia ketangkap,
Ketangkap ya. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya mencuri. Pertanyaannya, Tuhan ampuni enggak? Ampuni ya. Tetapi karena dia sudah ditangkap, maka hukumannya jalan enggak? Jalan. Jalan. Karena ada aturan. Resiko dari keputusan itu ada, saudara. Dia mencuri ayam, dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Aduh, Tuhan itu baik. Tetapi karena kita hidup di pemerintahan yang ada aturan dan kita salah, maka kita harus terima. Tuhan gak bilang, oke nak, karena aku sudah ampuni, aku bebaskan kau dari hukuman. Oh bukan. Ujian itu harus kita lewatin proses. Makanya Yakobus bilang, berbahagialah kalau kamu hari ini ada dalam pergumulan, ada dalam ujian. Kenapa? Karena waktu kamu dapat ujian itu, sebenarnya di situ kamu akan ketemukan Tuhan. Saya cepat, Matius 7 bilang begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Saudara kalau disuruh pilih jalan besar dengan jalan sempit, saudara pilih yang mana? Hah? Yang lebar ya? Jujurlah. Makanya kenapa ini jalan-jalan dibikin kantong produksi kan? Karena orang suka yang lebar. Tapi Alkitab bilang dalam kitab Matius, masuklah melalui pintu yang sesak. Kenapa? Karena pintu yang sesak itu cuma sedikit orang yang pilih. Kalau pintu yang besar, jalan yang besar, orang pasti pilih. Di kota besar saudara, itu ada jalan-jalan tikus namanya. Jalan-jalan tikus. Itu kayak rumah-rumah sempit, ganggang. Tapi di ganggang itu banyak anak-anak. Tapi justru kalau lewat situ, itu kadang-kadang lebih cepat dibanding dengan yang besar. Tapi saudara, untuk masuk ke situ, prosesnya luar biasa. Pertama, kalau orang naik mobil di gang kecil, kita harus apa? Hati-hati, betul nggak? Saudara tidak mungkin ngebut, itu spion habis. Mobil baret, harus pelan-pelan, lihat kiri kanan. Hati-hati karena ini rumahnya orang, biasa orang pe anak-anak balewat, pelan-pelan, bak klakson. Tapi waktu di jalan besar, lari 120. Alkitab luar biasa saudara. Ternyata waktu saudara masuk dalam pergumulan ujian tadi, saudara sedang memilih masuk di tempat di jalan yang sempit. Justru di jalan yang sempit itu, saudara akan diproses oleh Tuhan untuk makin hati-hati. Amin. Waktu saudara bebas-bebas, bodoh amat, mau terjadi apa terserah saya, yang penting bebas. Tapi waktu saudara lagi dalam pergumulan, saudara akan pilih hati-hati. Orang dilatih sabar, pelan-pelan. Yang tadinya dia bawa 120, karena masuk di gang sempit dia pelan. Dilatih kesabaran, dilatih fokus, dilatih ketelitian. Kita banyak dilatih sebenarnya. Makanya Yakobus bilang berbahagia. Kenapa? Karena justru itulah tempat untuk membuat kita dibentuk. Dan orang banyak gak suka itu. Makanya ada banyak orang yang kalau boleh tiada masalah dalam hidup ini, mulus-mulus sepanjang setahun, tiada tantangan. Supaya apa? Wah, biar tidak banyak pikiran. Oke, saya cepat minta maaf ya. Hakim-hakim, kita lihat di sini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya. Terobosan Tuhan terjadi saudaraku. Yang pertama tadi masuk dalam kubu perlindungannya Tuhan. Yang kedua saudaraku, urapan tadi, Roh Kudus menguasai. Saudara bayangkan Simson, dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk suatu kegerakan yang besar melawan orang Filistin. Dan dia tahu dia diurapi oleh Tuhan. Waktu ada singa datang saudara, bukan dibilang Simson kuat dan dia mengalahkan. Roh Tuhan yang ada padanya itu yang bekerja. Makanya penting kita saudaraku, setiap pagi kita selalu minta pengurapannya Tuhan. Kenapa? Waktu lihat boloki, banyak DP kurang. Waktu lihat suami, lebih soe, banyak DP kurang. Waktu lihat anak-anak, mau muntah-muntah orang lihat orang.
Tapi saudara, waktu roh Tuhan menguasai, kita akan tetap bersemangat, bersuka cita, tidak mau dibohongin. Amin. Kenapa? Karena roh Tuhan menguasai. Oke, saya cepat dengan ayat ini terakhir. Kisah 12 ayat 1-7. Ini terakhir. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh, perhatikan saudara kalimatnya, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Bayangkan, 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun. Makanya penting saudara, bukan cuma gembala yang berdoa, bukan cuma majelis, bukan cuma pendeta, tapi jemaat juga. Doakan kami dalam pelayanan. Oh, ini pendeta datang sama Tuhan. Gantian dong. Doakan juga kami. Iya kan? Karena ini waktu Petrus juga dalam pelayanan, dia didoakan oleh jemaat, saudara. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kita stop dulu sampai di situ. Pertanyaannya saya, saudara, kalau saudara di posisi ini, seperti apa kondisimu? Yang pertama, dia telah lihat, ya, Yakobus dibunuh dengan pedang. Dia lihat. Saudara, kalau saudara lihat orang dibunuh dengan pedang dan saudara antrian mau ke situ, kira-kira perasaanmu bagaimana? Alkitab bilang juga Petrus punya mertua, artinya dia punya istri, dia punya anak-anak. Dan dalam hitungan hari dia pasti mati juga. Ini beda orang mati yang tidak ditahu. Ini mati dan dia tahu dia mau mati. Galau enggak? Pikiran enggak? Stres enggak? Stres. Tapi Petrus di ayat yang ke-6 dibilang apa? Dia tidur. Ini kan luar biasa. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, waktu ditulis ini pesan luar biasa loh. Terobosan telah terjadi dalam hidupnya Petrus. Masalah masih ada, tapi terobosan sudah terjadi dalam hidupnya. Maksudnya apa? Tadi saya katakan bahwa waktu dia tahu Yakobus mati, Petrus ngapain? Dia santai. Orang kalau orang tahu besok mau mati, hari ini terus mungkin taria sama Tuhan, jangan. Sampai mai tua, sampai anak. Iya kan? Petrus, Alkitab bilang dia tidur. Kemudian apa? Waktu malaikat datang, cereng. Bangun ya, dia kasih cahaya. Petrus nggak bangun. Akhirnya dia apa? Tepuk. Pet, bangun. Saudara lihat, orang mau mati bisa menggorok. Ini kan luar biasa. Beban hidupnya Petrus luar biasa. Dia harus tinggalkan istri, anak-anak, pelayanan, jemaat, keluarga. Tapi waktu dia hadapi kematian, saudaraku, tidak ada beban lah. Dia malah tasono. Petrus menggorok. Sampai keren ya. Malaikat yang kasih bangun, Pet. Bangun yuk. Bangun, Pet. Dan waktu itu terobosan terjadi, dia bebas, saudara. Tadi dikatakan 4 lapis ya. Kalau saudara baca ayat selanjutnya. Itu semua penjaga, tidak ada yang lihat Petrus waktu keluar. Keren gak? Padahal sudah dijaga 4 lapis, tapi mereka bisa lewat santai. Sampai di ujung jalan, kalau saudara baca seterusnya. Sampai di ujung jalan baru malaikat meninggalkan Petrus.
Artinya apa? Waktu saudara telah diubahkan oleh Tuhan dalam terobosan tadi. Makanya tadi saya bilang terobosan itu bukan cuma bicara menerobos masalah, tapi Tuhan mau hidup kita ada terobosan. Diubahkan dulu. Waktu orang mengalami perubahan, musuh itu nggak bisa lihat kita loh. Ada 4 penjaga, lapis ya. Tapi keempat lapisan penjaga ini tidak bisa melihat Petrus. Artinya apa? Masalah tidak bisa lagi melihat Petrus. Kenapa? Karena Petrus telah diubahkan oleh Tuhan. Hatinya telah berbeda. Kemuliaan Tuhan telah memenuhinya. Sehingga ketika ada masalah bagi Petrus bukan masalah. Dia hadapi dengan sukacita. Dan Tuhan kerjakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua hari ini saudara. Biarlah kasih Tuhan terus jadi bagian kita. Berbahagialah kalau hari ini hatimu lagi dilukai. Berbahagialah hari ini kalau kau rasa tidak diperlakukan dengan baik.